Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda pertemuan ini. Di kelas 10 dan di kelas 11 kalian dibimbing oleh guru Bu Eni. Sedangkan di kelas 12 kalian akan dibimbing oleh Pak Hartian di mata pelajaran PPKN. Sebelumnya dalam pertemuan kali ini mungkin kita terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri tentang biodata saya. Nama saya adalah Hartian, jabatan Wakakesiswaan, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alamat rumah saya Jalan Baru, Kelurahan Petung, RT 10, Kecamatan Penajam. Agama Islam. Pengalaman mengajar selama ini 18 tahun mengajar di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara sampai sekarang. 2 tahun pernah mengajar di SMK 2 Penajam Pasir Utara. 2 tahun juga pernah mengajar di Pondok Pesantren Yayasan Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari. 10 tahun mengajar di paket C Yayasan Handayani. Dan 2 tahun terakhir ini adalah menjadi dosen di Universitas Terbuka. Itu sekelumit tentang biodata Bapak. Kemudian kita lanjut ke panduan pengisian lembar kerja peserta didik di bab 1. Bab 1 judulnya adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan pertama ini sengaja Bapak bikin video ini untuk memandu kalian dalam pengisian lembar kerja peserta didik, kalau kita singkat dengan LKPD. Ya, dulu dinamakan adalah LKS, lembar kerja siswa. Nah, dalam pertemuan pertama kita akan lakukan adalah pelaksanaan kajian pustaka atau membuat portofolio yang baik dan benar. Ya. Kemudian lanjut, ya, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam mengikuti pembelajaran PPKN. Yang pertama, 1. Bahan ajar. A. Buku paket PPKN yang diberikan oleh perpustakaan sekolah. Itu wajib kalian punyai sebagai bahan pedoman atau literasi dalam pembelajaran PPKN. B. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, lembar kerja ini Bapak bikinkan dan Bapak share dalam materi Google Class-nya, ya, ada di Google Class, di materinya di situ. Ya, kalian berhak dan wajib juga memilikinya. Kemudian yang C, buku catatan PPKN atau buku catatan tugas PPKN. Nah, ini setiap tugas yang Bapak berikan di LKPD wajib dicatat di buku tugasnya. Nah, dalam hal ini, dalam buku tugas ini kita rincikan, ya, secara terperinci kelas-kelas itu harus memiliki buku catatan dengan sampul yang berbeda, ya. Untuk di kelas 12 1, ya, itu wajib buku catatan tugasnya di sampul warna putih, ya. Warna putih. 12.2 itu buku catatannya wajib di sampul warna merah. Warna merah. Kemudian buku catatan 12.3 itu warna biru. Warna biru. Ya. Kemudian sampul untuk buku catatan kelas 12.4 itu warna hijau, ya, warna hijau. Warna hijau. Untuk buku catatan 12.5 itu warna kuning. Untuk buku catatan kelas 12.6
itu warna pink ya, atau warna oranye lah ya, warna oranye. Kemudian untuk warna oranye saja mungkin agak bagus ya, warna oranye. Kemudian untuk buku catatan kelas 12.7 ya, itu Bapak tidak membebankan untuk 12.7. Silahkan menggunakan koran bekas ya. Nah, buku catatan koran bekas itu bisa digunakan, jadi lebih sederhana dan lebih membumi ya. Nah, kalau nggak mau warna koran mungkin teman-temannya ya warna coklat lah ya, cari ya warna coklat. Oke. Ya, itu untuk buku catatan. Kemudian berikutnya 2, alat media pembelajaran. Alat media pembelajaran yang kita gunakan selama ini adalah HP Android atau bisa digunakan juga laptop ya. Kemudian ya medianya adalah kita fokuskan kepada Google Class ya dan Telegram ya. Oke, lanjut. Nah, untuk kali ini ya Bapak akan paparkan dulu gambaran umum materi pembelajaran bab 1 ya, judulnya adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dalam buku catatan, dalam buku panduan ini ya, dalam video panduan ini sudah terinci sekali di sana. Kalau bisa juga kalian buka di situ ya, tentang lembar kerja peserta didik ya. Nah, di situ tercantum ya gambaran umumnya, ada rincian alokasi waktu ya. Rincian alokasi waktu untuk pertemuan pertama melakukan tinjauan pustaka. Pertemuan kedua itu melaksanakan pembiasaan diri ya. Pertemuan ketiga adalah melaksanakan praktek unjuk kerja dalam pemecahan masalah. Sedangkan pertemuan keempat nanti diadakan evaluasi penilaian harian. Oke, di situ. Kemudian ada juga nomor 2 adalah kompetensi intinya ya. Kemudian nomor 3 adalah kompetensi dasarnya. Yang keempat adalah indikator pembelajarannya. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Itu gambaran umum di pertemuan di bab 1 ini ya. Kita masukin pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita melaksanakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yang perlu kita amatin ya. Ini ada petunjuk kerjanya ya. Siswa diajak untuk mengamati peta konsep dari materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran ini ya, untuk menjawab nanti LKPD 1 itu yang pertama kali adalah memperhatikan peta konsep ini. Nah, setelah kita amati dengan cermat, kemudian kita akan menjawab LKPD 1 ya. Dalam LKPD 1 itu ya, kita diperintahkan untuk membuat sebanyak-banyaknya daftar pertanyaan yang sesuai dengan peta konsep yang kita amati. Ya, kalau Bapak berikan kesempatan di sini membuat pertanyaan itu 8 kolom. Contohnya misalkan begini, pertanyaan pertama itu ya. Apa perbedaan pengertian hak dan kewajiban? Pertanyaan ini landasannya Bapak ambil dari peta konsep di atas ya, bagian A. Nah, di bagian A itu adalah hak nih, yang di bagian A adalah hakikat, makna hak dan kewajiban warga negara. Pokok bahasannya adalah 1. Perbedaan pengertian hak dan kewajiban warga negara. Ini Bapak buat dalam sebuah pertanyaan, apa perbedaan pengertian hak dan pengertian kewajiban. Nah, itu di kolom 1 ya. Kemudian secara gamblangnya di sini ya, atau secara mudahnya di sini, untuk bagian A ini buat 2 pertanyaan, bagian B juga 2 pertanyaan, bagian C juga 2 pertanyaan, bagian D juga 2 pertanyaan sesuai dengan pokok bahasannya yang di bawahnya ya. Nah, jadi ada jumlahnya adalah
ada 8 kolom ya. Boleh kalian menambah untuk menambah rincinya pertanyaan ini ya, tapi tidak boleh keluar dari peta konsep pertanyaan itu. Jadi secara normalnya untuk lembar kerja peserta didik 1 ini ada 8 pertanyaan ya, dan Bapak anjurkan 8 pertanyaan ini diisi semua sesuai dengan peta konsep materi pembelajaran di atas tadi. Oke, itu untuk panduan tugas lembar kerja peserta didik pertama. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Lanjut berikutnya, kita akan mengadakan pengisian lembar kerja peserta didik nomor 2. Petunjuk kerjanya di situ adalah untuk menjawab semua pertanyaan, 8 pertanyaan yang ada di LKPD 1 ya. Para siswa ya wajib ya, ini para siswa wajib membaca kembali ya wacana yang ada di bawah ini ya, berkenaan dengan pengisian LKPD 2. Judul wacananya adalah peduli pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bijak dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini judul dari wacananya. Nah, dengan membaca dengan cermat wacana sebanyak 4 lembar ini ya, bekal kalian untuk menjawab LKPD 2 dalam pembuatan portofolio ya. Nah, dalam pembuatan portofolio contohnya misalkan di sini ya. Di sini kalian akan lakukan ya sampai pertanyaan-pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini sampai pertanyaan terakhir bisa kalian buat di situ. Nah, kemudian ya setelah kalian isi dengan panduan ini dengan baik dan benar ya, baik dan benar, maka selesailah kegiatan pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut semoga di LKPD 2 ini dapat dijawab dengan baik ya dan benar. Nah, boleh menggunakan pulpen warna-warni dalam menjawab sesuai dengan hati nuraninya agar ya dalam pembuatan portofolio menarik untuk dibaca ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.